Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Selamat sore Pak Frans. Selamat sore Pak Hendrik. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Kabar baik Pak Hendrik. Bagaimana kabarnya Pak Hendrik? Baik-baik Pak. Puji Tuhan, kabar baik juga Pak. Pak, bolehkah saya meminta waktunya Pak Frans sebentar untuk beberapa menit? Saya mau ceritakan tentang apa yang saya alami di kelas saya selama ini Pak. Oke Pak Hendrik, dengan senang hati Pak Hendrik. Oke, Pak Hendrik, kira-kira apa yang mau kita bicarakan Pak Hendrik? Boleh Pak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya menemui murid-murid saya di kelas yang saya ajar, yaitu di murid di kelas 6, kurang antusias dalam menerima pelajaran saya. Juga tugas yang saya berikan, semua murid tidak dapat kumpul dengan baik dan tepat waktu Pak. Oke, baik Pak Hendrik. Bapak ingin menceritakan terkait dengan yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Pak Hendrik, kira-kira yang mau Pak Hendrik harapkan dari perbincangan singkat kita sebentar ini apa Pak? Baik Pak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya temui tentang antusias murid-murid saya di kelas saya Pak. Mungkin itu yang saya harapkan Pak. Oke, baik Pak Hendrik. Kurang antusias ini kira-kira Pak Hendrik temukan hal apa yang menyebabkan mereka kurang antusias nih Pak? Dari pembelajaran Pak. Baik Pak, kalau saya mau jujur, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu banyak bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau bertanya pada saat pembelajaran di kelas Pak. Oh begitu ya Pak ya. Nah Ya, Pak. Pak Hendrik, kira-kira apa saja sih yang membuat murid Pak Hendrik itu bisa mengikuti pelajaran Pak Hendrik dengan antusias, dengan penuh semangat itu Pak? Kira-kira apa bisa bangkitkan semangat anak-anak sehingga anak-anak itu lebih antusias kembali? Baik Pak, mungkin menurut saya harus merubah cara mengajar saya. Murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik. Selain itu juga mereka menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Saya sebagai guru tidak monoton dalam menyampaikan materi. Selain itu juga harus membuat pembelajaran yang tidak membosankan bagi siswa-siswi saya. Oke, luar biasa sekali Pak Hendrik. Saya juga sependapat dengan Pak Hendrik. Nah, kita menginginkan murid-murid kita itu antusias, lebih bersemangat ya dalam mengikuti pelajaran. Bukan begitu Pak? Ya Pak. Oke, baik. Hendrik, kira-kira apa strategi dari Pak Hendrik ini supaya anak-anak Pak Hendrik itu bisa antusias kembali untuk mengikuti pelajarannya Pak Hendrik? Mungkin Pak, saya harus membuat pembelajaran yang harus berpusat kepada murid. Selain itu juga saya meminta murid untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking dan juga pembelajaran yang menyenangkan, sehingga semua siswa bisa diajak menyanyi, mengaitkan materi dengan sebuah lagu. Selain itu, sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, baik Pak Hendrik. Di awal tadi kalau saya tidak salah mendengar Pak, selain
murid-murid Bapak tidak antusias mengikuti pelajaran, juga tidak antusias mengumpulkan PR. Bukan begitu, Pak? Ya, ya benar sekali Pak, benar. Nah, Pak Hendrik, kira-kira hal apa sih yang membuat anak-anak Pak Hendrik itu tidak antusias mengumpulkan PR? Jadi baik Pak, kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin ya. Selain itu juga ada banyak pertanyaan ya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan dalam tugas tersebut. Oke, baik Pak. Tugas terlalu banyak, kemudian sumber belajar Pak ya. Nah, Ya, Pak Hendrik, kira-kira bagaimana caranya Pak Hendrik supaya sumber belajar dan juga media-media pembelajaran itu bisa lebih baik gitu Pak, atau lebih mengena kepada anak-anak gitu Pak? baik Pak, untuk sementara selama ini saya hanya menggunakan sumber belajar dari perpustakaan sekolah saja Pak, buku yang disiapkan oleh sekolah saja. Nah, baik. Selama ini anak-anak itu hanya diberikan sumber belajar dari sekolah, sehingga mungkin itu yang membuat anak-anak kurang bersemangat atau kurang antusias Pak ya. Nah, kira-kira apa langkah yang diambil oleh Pak Hendrik supaya anak-anak yang kurang semangat itu mungkin dengan sumber belajar dari perpustakaan saja tidak cukup? Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Pak Hendrik supaya anak-anak itu bisa lebih antusias lagi dengan berbagai sumber belajar? Baik Pak, saya pikir bahwa sumber belajar yang saya siapkan selama ini masih belum pas ya, masih belum lengkap, sehingga saya harus mencari sumber belajar lain seperti lingkungan sekitar dan video-video pembelajaran dari YouTube yang saya kaitkan dengan materi pelajaran di setiap pertemuannya. Mungkin begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendrik. Nah, betul sekali itu Pak. Jadi kita tidak hanya menggunakan satu media. Pak Hendrik sudah katakan tadi bahwa kita masih bisa menggunakan media lain, ada YouTube atau sumber-sumber lain dari internet Pak ya. Nah, Pak Hendrik, jadi sekarang ini kira-kira apa rencana Pak Hendrik untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang Pak Hendrik hadapi? Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin yang pertama saya harus bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang sumber belajar yang selalu beragam ya, seperti video di YouTube dan juga lingkungan belajar yang ada di sekitar ruangan kelas dan juga lingkungan belajar yang ada di sekolah. Lalu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ya. Juga bentuk tugasnya mungkin sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya saja Pak ya. Dalam arti saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi yang kita pelajari di modul 2.1 kalau tidak salah ya Pak. 1, si murid tidak terkesan ada paksaan untuk mengerjakan tugas, tetapi mereka bisa mengerjakan tugas dengan senang dengan metode yang baru. Misalnya menggunakan bentuk lagu, selain bentuk lagu juga menggunakan bentuk puisi dan juga dalam bentuk pantun mungkin. Wah, bagus sekali Pak Hendrik ya. Semoga berhasil ya Pak ya. Baik Pak Hendrik, dari apa yang Bapak sudah rencanakan, ya, harapan Bapak, kira-kira nih Pak, apa komitmen Bapak untuk murid-murid Bapak ke depannya? Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk ke depan saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan. Juga menggunakan banyak sumber belajar sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran di kelas tanpa ada unsur paksaan
pemilihan sumber belajar saya serahkan kepada murid-murid saya ya, sehingga sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Mungkin begitu Pak, saya harapkan. Wah, bagus sekali Pak Hendrik. Saya sangat mendukung itu Pak. Luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan semua rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, sesuai dengan apa yang Pak Hendrik harapkan, tentunya juga anak-anak lebih antusias tentunya, sehingga kita lebih bersemangat. Nah, Pak Hendrik, terima kasih ya Pak untuk waktunya hari ini. Pak Hendrik sudah banyak berbagi. Semoga apa yang kita bicarakan di waktu yang singkat ini Pak bisa berguna bagi perbaikan kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih Pak Frans atas waktunya untuk sharing pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Hendrik. Yang terakhir ini Pak Hendrik, kira-kira Pak Hendrik bisa menarik kesimpulan apa sih Pak ya, dari apa yang kita sudah perbincangkan di waktu yang sangat-sangat singkat ini Pak? Baik, untuk Pak, pembelajaran terima Bapak kasih. untuk anak-anak Bapak. Ya, terima kasih Pak. Jadi melalui pertemuan kita sore hari ini, permasalahan saya sampaikan kepada Pak Frans, dan Pak Frans sudah memberikan solusi dan penguatan untuk saya. Saya berharap saya bisa merancang pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya setelah saya mendapat banyak masukan dan juga motivasi dari Pak Frans pada sore hari ini. Itu Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik sudah berbagi menceritakan pengalamannya di sore hari ini. Semoga berhasil ya Pak, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Selamat sore Pak Hendrik. Amin. Selamat sore Pak.